Konsep harta dalam perspektif ekonomi syariah. Pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab disebut dengan al-mal, berasal dari akar kata bahasa Arab ma'ala yamilu mailan, dalam etimologis yang berarti miring, suka, dan senang. Menurut definisi, harta terdapat dua unsur. Yang pertama, harta dapat dikuasai atau dipelihara. Yang kedua, harta dapat dimanfaatkan menurut kebiasaannya. Para ulama fikih membagi harta menjadi beberapa macam. Yang pertama dilihat dari segi kebolehannya ataupun pemanfaatannya menurut syara. Dibagi menjadi dua harta, yaitu harta mutakawim dan juga harta ghairu mutakawim. Selanjutnya, pembagian harta dilihat dari segi jenisnya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, harta manqul. Harta ini disebut dengan harta yang dapat dipindahkan, seperti uang, barang dagang, hewan, dan juga kendaraan. Selanjutnya, yang kedua, harta ghairu manqul. Untuk harta ini merupakan harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti tanah, bangunan, dan selanjutnya pembagian harta dilihat dari status harta. Ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, harta mamluk. Harta ini merupakan harta yang telah dimiliki baik perorangan, badan hukum, maupun negara. Yang kedua, harta mubah. Untuk harta ini merupakan harta yang asalnya bukan milik seseorang, seperti mata air, hewan buruan, pohon di hutan, dan harta ini boleh dimanfaatkan oleh setiap orang dengan syarat tidak merusak kelestariannya. Yang ketiga, harta mahjur. Harta ini merupakan harta yang ada larangan syara untuk memilikinya, baik dijadikan wakaf atau untuk kepentingan umum. Harta ini tidak dapat dijual belikan ataupun diwariskan dan dihibahkan maupun juga dipindah tangankan. Fungsi harta. Yang pertama, fungsi harta berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas. Karena untuk ibadah dibutuhkan seperti alat-alat, semisal kain untuk menutup aurat, dalam pelaksanaan sholat, menutup aurat untuk pelaksanaan sholat. Yang kedua, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, bekal untuk berzakat dan berhibah dan lainnya. Yang kedua, fungsi harta untuk meningkatkan keimanan ataupun ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, fungsi harta untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya. Yang keempat, untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan juga akhirat. Yang keempat, untuk menegakkan dan mengembangkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa modal akan terasa sulit. Misalnya kita seorang mahasiswa yang tidak akan bisa kuliah bila kita tidak memiliki biaya. Yang selanjutnya, untuk memutarkan peranan-peranan kehidupan, yakni adanya atasan dan bawahan, adanya orang kaya dan orang miskin yang saling membutuhkan, sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan. Yang terakhir, untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan. Seperti contohnya, kalau kita di masyarakat, kita membuat acara tasyakuran dan kita mengundang seluruh masyarakat yang ada di desa tanpa melihat perbedaan agama pada masyarakat, sehingga akan menumbuhkan silaturahmi antar sesama. Pengelolaan harta dalam Islam. Ada 3 poin penting dalam pengelolaan harta kekayaan dalam Islam, sesuai dalam Al-Quran dan juga hadis. Yang pertama yaitu larangan mencampur adukkan yang halal dan yang batil. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Fajr ayat 19.
Yang kedua, larangan mencintai harta secara berlebihan. Hal ini juga dalam surat Al-Fajr ayat 20. Selanjutnya yang ketiga, yang dijelaskan dalam hadis, setiap muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ini dijelaskan dalam hadis Muslim. Ada beberapa ketentuan hak milik pribadi untuk sumber daya ekonomi dalam Islam. Yang pertama, harta kekayaan harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Yang kedua, pembayaran zakat serta pendistribusian secara produktif ataupun konsumtif. Yang ketiga, penggunaan yang berfaedah, seperti untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan material maupun spiritual. Selanjutnya, penggunaan yang tidak merugikan secara pribadi maupun secara kemasyarakatan dalam aktivitas ekonomi maupun non-ekonomi. Yang terakhir, kepemilikan yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam aktivitas transaksi ekonomi. Hubungan manusia dengan harta. Untuk hubungan manusia dengan harta terdapat dalam fungsi harta bagi manusia, yaitu dapat menunjang kegiatan manusia dalam kegiatan baik dan buruknya. Oleh karena itu, manusia berusaha untuk bisa mengelolanya dan menguasai agar harta tersebut bisa membawa dalam hal kebaikan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat harta terhadap manusia yaitu sebagai kebutuhan pribadi manusia, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai sarana untuk membantu manusia lain terutama kepada yang lebih membutuhkan, sebagai sarana untuk meneruskan generasi agar tidak menjadi generasi lemah. Uang dan modal dalam ekonomi syariah. Uang dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata al-naqdu dan al-nuqud. Pengertian dari al-naqdu sendiri berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan warik untuk menunjukkan dirham perak, kata ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu, untuk kata fulus atau uang tembaga sebagai alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar. Karena dalam sistem tukar-menukar ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba al-fadl yang dilarang dalam Islam. Uang dapat memainkan peranan penting sebagai suatu unit akun dan sebagai suatu kumpulan nilai dalam ekonomi Islam. Uang dapat digunakan sebagai ukuran opportunity cost, yaitu pendapatan yang hilang. Selanjutnya, modal. Secara bahasa Arab, modal atau harta disebut al-mal atau al-amwal. Secara harfiah, al-mal adalah segala sesuatu yang engkau punya. Adapun dalam istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syariah, seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan hibah. Dalam pandangan Al-Quran, uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi bukan yang terpenting. Manusia menduduki tempat di atas modal, disusul sumber daya alam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang uang sebagai segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan. Dalam sistem ekonomi Islam, modal diharuskan terus berkembang
agar sirkulasi uang tidak berhenti. Adapun bentuk-bentuk pengembangan modal menurut ketentuan syariah muamalah dapat dilakukan dalam bentuk atau pola sebagai berikut. Bentuk-bentuk pengembangan modal menurut ketentuan syariah muamalah dapat dilakukan dalam bentuk atau pola sebagai berikut. Yang pertama, transaksi akad jual beli, yaitu pengembangan modal usaha di mana seseorang berada dalam posisi sebagai penjual dan yang lainnya sebagai pembeli, seperti dalam akad al-ba'i, as-salam, dan al-istisna. Yang kedua, transaksi akad bagi hasil, yaitu pengembangan modal usaha di mana seseorang dapat bertindak sebagai pemberi modal dan yang lainnya bertindak sebagai pengelola modal dengan ketentuan akan membagi hasil yang diperoleh sesuai perjanjian yang telah disepakati. Transaksi ini dapat dilihat dalam akad-akad bagi hasil seperti akad asyirkah, al-mudharabah. Dan yang ketiga, transaksi akad jasa, yaitu pengembangan modal di mana seseorang bertindak sebagai konsumen atau pemakai jasa dan wajib memberikan harga kepada pihak yang telah memberikan jasa tersebut menurut kesepakatan yang dibuat.